Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khana liman azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita manjatkan puji, kita mengaturkan syukur kehadirat Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali pada malam hari ini, yakni Selasa kedua, adalah sesuai jadwal kajian kita dari syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan masuk hadis yang ke-9. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa memohon untuk ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kepada kita kemudahan dan taufik dalam mengamalkannya. Dan kembali kita ingatkan bahwa belajar agama adalah satu kewajiban bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni belajar agama, adalah wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, baik dia miskin maupun dia kaya, tidak ada bedanya. Dan sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya, dan ini terus kita ingatkan agar kita tidak terluput dari keutamaannya. Baik, kita langsung masuk hadis yang ke-9, al-hadis at-tasi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Shahar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Shahar, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man nahaitukum anhu fastanibu. Perkara apa saja yang aku larang kalian
darinya, maka jauhilah oleh kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan perkara apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian adalah lantaran banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab syarahnya ini. Dia mengatakan aksarun nas la ya'rifuna isma Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kebanyakan orang tidak tahu siapa nama Abu Hurairah sebenarnya. Taunya Abu Hurairah. Itu adalah panggilan beliau. Oleh karena itu terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis sendiri. Dan pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat, wa asahul aqwal wa aqrabuha lis-shawab ma dzakara al-muallif rahimahullah anna ismu Abdurrahman ibnu Shahab. Jadi pendapat yang paling kuat, paling mendekati kebenaran, yakni seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bukunya ini, yakni nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar itu nama Abu Hurairah, tapi lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Kemudian wa kunya bi Abi Hurairah li annahu kana ma'ahu hiratun qad allafaha wa allafathu. Beliau dijuluki sebagai Abu Hurairah karena beliau ini selalu bersama dengan seekor kucing yang kecil yang beliau suka kepada kucing tersebut. Kucing tersebut pun jinak kalau dengan beliau. Jadi akrab lah. Sehingga sering didapati di mana ada beliau, kucing itu mengikuti sehingga orang pun supaya gampang menyebutnya Abu Hurairah. Apalagi kalau orang Arab kan namanya sama saja. Nama Abdurrahman aja berapa orang, Nama Muhammad berapa orang, nama Ali berapa orang. Baik, kemudian kita masuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis ini, "Man nahaitukum anhu fajtanibuhu." Perkara apa saja yang aku melarang kalian darinya, maka jauhilah. Nah, di sini ada tuntutan dari beliau. Dan kita selaku umat beliau memang adalah wajib untuk taat kepada beliau. Jadi orang itu kalau sudah berikrar, bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu terus tidak selesai begitu saja. Ada konsekuensinya, ada tuntutannya. Tasdiqu fima akhbar
membenarkan semua apa yang beliau kabarkan, kemudian ta'atuhu fima amar, mengerjakan apa saja yang beliau perintahkan, wastinabu ma'anhun naha wa zajar, dan menjauhi perkara-perkara yang beliau larang, perkara-perkara yang beliau peringatkan. Wala ya'budullah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan. Itu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan berapa banyak di antara kita tidak mengerti, tidak memahami konsekuensi ini. Nah, kalau konsekuensi ini tidak dipenuhi, maka merusak syahadatnya. Toib. Tadi disebutkan bahwasanya salah satu konsekuensinya adalah wastinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi perkara-perkara yang beliau larang, perkara-perkara yang beliau peringatkan, ya seperti yang disebut dalam hadis ini, mana haitukum anhu fastanibuhu, apa saja yang aku melarang kalian darinya maka jauhilah. Larangan di sini adalah tolabul kaf ala wajib istilah, tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu, dari yang posisinya di atas kita kepada kita yang di bawahnya. Dan tentu Rasulullah SAW posisinya adalah di atas kita. Kemudian walihada qala ahlu usulil fiqh, oleh karena itu para ulama dari kalangan ahli usul fikih mereka menjelaskan an-nahyu talabul kafi ala wajhil isti'la walau hasaba da'wan nahi, yakni wa in lam yakun aliyan alal manhi. Jadi mereka ahli usul fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan larangan kan disebutkan dalam hadis ini tadi kan, aku melarang kalian. Larangan itu adalah tuntutan. Sama juga perintah, amar itu adalah tuntutan. Kalau perintah adalah tuntutan untuk melakukan, untuk mengerjakan, untuk menunaikan sesuatu. Harus berbuat, harus bergerak. Tapi kalau larangan ini adalah tuntutan untuk menahan diri dari sesuatu. Artinya pada asalnya diri seseorang ini sudah terbebas darinya. Dalam persoalan ini pada dasarnya kita sudah berada di atas ketaatan. Malam ini kita tidak minum khamr, tidak berzina, tidak berjudi. Untuk memenuhi tuntutan menjauhi perkara tadi, cukup apa? Menahan diri, ya sudah seperti kondisi dan keadaan kita. Sehingga dari satu sisi ini sebenarnya lebih mudah, lebih murah. Ditinggal tidur selesai urusan. Beda kalau perintah sholat, udah bangun pun belum tentu terkerjakan gitu. Sampai dia berwudu, menutup aurat, lagi macam kita laki-laki ya, sholat subuh misalnya ke masjid berjamaah, tentu lebih berat. Diam saja ya kita tetap masih dalam kondisi belum taat kepada Allah sampai ditunaikan. Itu bedanya perintah dan larangan ya. Dan banyak di antara manusia yang menyangka hidupnya itu nggak ada tuntutan, bebas
merdeka begitu. Nah, ini tidak benar. Kalau kita diciptakan Allah ini penuh dengan hikmah. Contoh seperti dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 Allah berfirman, "Ayah sabul insanu ayyut roka sudah." Apakah manusia itu pada menyangka bahwa mereka diciptakan begitu saja? Diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? La yu'mar wa la yunha. Apakah kemudian setelah diciptakan tidak diberi perintah, tidak diberi larangan? Tidak. Ya. Kita diciptakan oleh Allah itu beda dengan makhluk yang lain. Makhluk Allah banyak. Ya. Di sekitar kita, sekeliling kita semuanya juga makhluk Allah. Di atas kita makhluk, di bawah makhluk, depan makhluk, belakang ada makhluk, kanan makhluk, kiri makhluk. Ada yang hidup, ada yang mati. Ya tak ya? Lantas apa istimewanya kita sebagai makhluk Allah? Istimewanya kita diciptakan sebagai manusia. Kalau Allah hendak menciptakan kita, saya, antum misal, sebagai pohon, bisa. Allah Maha Kuasa. Atau sebagai binatang, bisa. Pohon yang ada di sekitar kita itu juga makhluk yang diciptakan Allah. Ya. Binatang peliharaan kita, dari kucing, kambing, nah udah jangan diteruskan, itu aja ada. Nah, sapi lah ya kan. Kucing, kambing, anjing, mulai. Kucing, kambing, sapi itu juga ciptaan Allah. Tapi memang manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun yang lain diciptakan untuk manusia. Lah kalau kita tidak nyadar kalau kita ini manusia, nggak ngerti, nggak paham kalau kita manusia, maka kita menjadi jatuh terpuruk di hadapan Allah. Maka ini perlu kita ingatkan. Kenapa kita dihadapkan ada perintah, ada larangan? Ya karena kita manusia. Sehingga kalau kita sudah bisa menerima begitu kan, siap, nggak ngeluh. Ya. Beda kalau binatang, urusannya cukuplah seperti itu. Tidak ada beban taklif. Ya. Kalau lah berbuat dolim, tetap Allah tegakkan keadilan, tapi tidak sampai kepada apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka begitu, tidak. Ya. Nanti pada hari kiamat, ya Rasulullah bersabda, la ta'udanna huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian pasti akan mengembalikan hak-hak itu pada hari kiamat nanti kepada pemiliknya. Karena Allah Maha Adil. Sekarang kan orang mengambil hak orang lain kayak orang hebat ya. Berhasil menipu orang lain. Perasaannya gimana? Aku orang pintar. Aku orang kuat. Kemudian pandangannya kepada orang yang ditipu apa? Dia orang lemah. Dia orang bodoh. Kira-kira begitu enggak? Iya. Orang yang didolimi tidak membalasnya. Yang kemudian dengan itu seseorang yang berbuat dolim merasa aman. Ini kesalahan besar. Karena baik yang berbuat dolim ataupun yang didolimi punya Rabb, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Yang kelak setiap orang yang telah mengambil hak orang lain pasti Allah akan tarik kembali, Allah akan berikan kepada pemilik hak. Baik itu yang berupa harta maupun yang berupa kehormatan,
berupa darah, apapun itu. Sampai-sampai dijelaskan oleh Rasulullah SAW akan didatangkan 2 ekor kambing. Disebabkan ada masalah 2 ekor kambing. Yang bertanduk berbuat dolim kepada yang tidak bertanduk. Maka kemudian Allah berikan kesempatan kepada kambing yang didolim ini untuk membalas. Ini kepada kambing. Allah tegakkan keadilan. Tapi karena kambing hanya sebatas itu, kemudian kambing tadi dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kan berlanjut, ada surga, ada neraka, ya kan? Ya. Sehingga ketika melihat seperti itu, orang kafir mengatakan, "Maka kafirun, ya laitani kuntu turaba." Duhai seandainya aku pun juga dijadikan tanah. Duhai seandainya aku juga dijadikan tanah. Artinya nggak harus masuk neraka. Ya nggak bisa. Udah dijadikan manusia itu ya ada pertanggungjawabannya. Tempatnya mesti di sorga atau di neraka. Begitu. Nah, penting jadi bagi kita untuk paham kita itu siapa? Kita makhluk Allah dan jenis kita adalah manusia. Ya, makhluk Allah itu macam-macam. Beda-beda. Sebagian orang suka menyebut sama saja. Sama saja, nanti disamakan dengan piaraannya marah pula. Giliran ada kepentingan dia menyamakan. Ini nggak jujur ini. Kenapa? Ya karena memang bertentangan dengan keadilan. Yang namanya keadilan itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Lah kalau sudah ada membedakan yang sama atau menyamakan yang beda, disitulah terdapat unsur kezaliman. Laki-laki sama atau tidak dengan perempuan? Beda. Kalau sama repot juga di mau nikah ya. Beda. Kewajibannya juga beda. Haknya beda. Siapa yang membedakan? Allah. Maka dinul Islam laisa dinal musawah walakin dinul adl. Agama Islam itu bukan agama persamaan, tapi agama keadilan. Agama keadilan. Laki-laki beda dengan wanita. Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Makanya Allah tunjuk dalam sebuah rumah tangga laki-laki yang menjadi pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yakni para suami adalah pemimpin bagi para wanita. Yakni bagi para istri. Jelas di sini. Nah, kembali kepada kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dengan satu hikmah. Di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah menjelaskan, Allah mengkhabarkan tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini kabar dari Allah. Kita tidak tahu awalnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa, tujuannya apa. Tidak tahu. Allah beritahu. Jangan kayak gayanya orang bebas tugas. Enak kali hidup nih kayaknya.
ya, udah beres semuanya, kayak nggak ada kewajiban, ya. Atau mentok-mentoknya kalau punya tugas, punya kewajiban, seakan-akan tugas utamanya, kewajiban utamanya adalah cari uang, kerja. Ini berarti sudah lupa bahwa dirinya adalah manusia. Tugas terpokoknya, tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah. Jadi justru yang wajar manusia itu yang rajin ibadah. Ya. Itu kabar. Kemudian kita bisa lihat yang berupa penegasan, berupa perintah di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 20 atau 21 kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, ayat 21. Allah sebut dengan tegas jelas di sini. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya, maka yang merasa dirinya manusia itu harus ada apa? Nggak nyantai, nggak pura-pura nggak dengar, nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, ternyata Allah memberikan perintah, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Di dalam ayat ini Allah menyebutnya kita diperintahkan agar beribadah, agar kita menyembah kepada Rabb. Allah tidak mengatakan u'budu ilahakum, beribadahlah kalian kepada sesembahan kalian. Enggak. Tapi Rabb kalian. Agar kita tahu siapa yang memang punya hak dan kepantasan untuk diibadahi dengan segala perendahan diri dan mengagungkannya. Yang dimaksud dengan Rabb, Ar-Rabb huwa Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Murabbi. Dialah yang mencipta kita semua. Yang memiliki diri kita semua. Yang mengatur hidup kita, mati kita. Pengennya umur panjang, sehat terus ya. Tapi malah sakit-sakitan. Umurnya tetap panjang, cuma sakit-sakitan. Ada yang begitu. Ada yang sehat, nggak pernah sakit. Tahu-tahu mati juga ada. Pengennya sih ya. Sehat terus sampai tua. Sampai sulit kita kalau ditanya pengen mati umur berapa. Yang nggak enak tuh pengen mati umur berapanya ini udah nggak denger lagi. Pengen mati, nggak pengen mati. Kemudian dia yang memelihara kita, menjaga kita. Ibadahi itu. Mana ada selain Allah yang mencipta? Nggak ada. Tidak ada yang bisa mencipta selain daripada Allah. Walaupun hanya seekor lalat sekalipun. Nggak bisa. Mencipta itu mengadakan sesuatu dari semula tidak ada. Nah, kalau apa yang dikatakan, oh dia menciptakan mobil ini itu. Ya, namanya manusia itu hanya merubah dari sesuatu yang sudah ada kepada bentuk yang lain. Entah dengan merakit, mengolah, membentuk, memasak, apapun bahan dasarnya harus sudah ada lebih dahulu.
begitu ya. Jadi ibadahi Rabbmu, sembahlah Rabbmu, karena dialah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Untuk apa? Agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi gak mungkin ada orang bertakwa tapi gak ibadah, omong kosong. Tidak ada orang yang bertakwa tapi dia tidak ibadah. Lantas kenapa? Ada apa di balik ketakwaan sehingga Allah perintahkan agar kita beribadah kepadanya? Dan dengan beribadah itu seseorang akan bisa termasuk orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan seseorang akan menjadi mulia. Akan menjadi mulia. Dan akan pantas dimasukkan ke dalam surga. Jika tidak, tidak. Lah kemuliaan manusia di sisi Allah tidak diukur dari banyaknya harta, tingginya pangkat, gantengnya wajah, ya, gedenya otot, enggak. Berapa banyak orang yang ototnya gede, badannya kuat, ke masjid sebelah rumah enggak bisa. Sholat 10 menit aja enggak bisa. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya kemuliaan dan ketakwaan itu berbanding lurus ya. Punya korelasi positif. Ya, barang siapa semakin bertakwa dia akan semakin mulia. Semakin tidak bertakwa semakin tidak mulia alias hina. Dan dengan ketakwaan tadi Allah sebutkan dalam ayat yang lain ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian yang luasnya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah. Karena makna dari uiddat di sini telah disediakan dan telah diperlihatkan kepada Rasulullah sebagiannya, sehingga sebagiannya telah diceritakan kepada kita. Itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka disinilah setiap ustadz, setiap khotib, setiap dai menyeru berwasiat, bertakwalah kalian, bertakwalah kalian. Ini adalah memang sebaik-baik wasiat, sebaik-baik wasiat, dan itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah ya. Kembali kita lanjutkan ya, ikhwan wa akhwati fillah hasanallahu wa iyyakum jami'an, kajian kita dari syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku melarang kalian darinya maka jauhilah. Fajtanibuh, jauhilah, ay ibta'idu anhu. Fakunu fi janibin wa fi janib. Artinya jauhilah itu ya buat antara kamu dengan perkara tersebut jarak, sehingga kamu berada di satu sisi, perkara tersebut ada di sisi yang lainnya. Menunjukkan bahwa
perintah menjauhi perkara yang haram itu bukan sekedar seseorang tidak mengerjakan perkara yang haram tapi masih dekat-dekat dengannya, nyerempet, yang penting kan tidak mengerjakan, tidak ya. Di antara kesempurnaan adalah dengan menjauhi sejauh-jauhnya, karena manusia ini punya potensi lupa, potensi tergoda, potensi terpengaruh, potensi lalai. Ya kalau pas lagi sadar, lagi kuat, lagi ingat, aman lah ya. Bahkan ibaratnya digoda oleh wanita yang sangat cantik pun tidak terpengaruh. Tapi ketika sedang lemah, berapa banyak orang didapati kasus waliya'udzubillah, perzinaan, perselingkuhan. Begitu tahu si fulan selingkuh dengan siapa, kadang nggak habis pikir. Jauh cantik istrinya, bisa-bisanya dia tergoda oleh wanita tadi. Problemnya di sini memang syaitan itu kalau sudah menghias-hiasi keburukan itu, ya, jangankan yang muda, yang kakek-kakek pun juga bisa tergelincir, ya. Waliyahulillah. Makanya seperti Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina tadi misalkan, ya, sebutannya perintahnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya mafhumnya kalau mendekati saja tidak boleh, apatah lagi melakukannya, begitu. Tapi sekedar tidak melakukannya itu tidak cukup, karena itu sangat berbahaya dan sangat boleh jadi seseorang kalau dekat-dekat dengannya akhirnya terjatuh juga, ya. Maka sarana-sarana yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh kepada perkara yang haram itu juga harus ditinggalkan, ya, harus dijauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun perkara-perkara yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan oleh kalian sejauh kemampuan kalian. Apa beda antara perkara yang dilarang dan perkara yang diperintahkan di sini? Sepertinya kan ada perbedaan, ya. Kita lihat tuntutannya. Al-farqu baina al-manhiyat wal ma'murat. Perbedaan antara perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang diperintahkan. Annal manhiyat qal fiha fajtanibu. Terhadap perkara-perkara yang dilarang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian. Apapun itu perkaranya, ya, apapun kondisi dan keadaan kita, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, tidak ada pengecualian. Jauhi. Dan semua orang mampu. Tidak ada istilah menjauhi kemaksiatan tidak mampu. Kalau enggak berhenti minum khamr, saya belum mampu. Loh. Ya ada istilah. Karena pada hukum asalnya seseorang itu tidak berbuat maksiat. Agar maksiat ada itu orang perlu repot-repot juga. Mau minum tua ya harus keluar rumah dulu. Cari kedai tua ada di mana. Habis itu beli, minum, bayar pula. Padahal untuk tidak meminumnya, tidak meminum khamr, ya sudah cukup duduk saja. Tinggal baca Al-Quran. Kalau nggak sanggup ya sudah tidur saja, selesai urusan, ya kan?
Nah, perhatikan baik-baik di sini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fastanibuhu, maka jauhilah, walam yakul mastata'tum, dan Rasulullah tidak mengatakan sejauh kemampuan kalian. Nah, Rasulullah tidak mengatakan jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat itu sejauh kemampuan kalian. Tidak ada. Karena pada dasarnya semua orang mampu menjauhi perbuatan maksiat, dan pada dasarnya orang itu memang tidak berbuat maksiat. Gak ada embel-embel mastata'tum, sejauh kemampuan kalian. Nah sekarang wawajhu ananna yakafun wa kul insanin yastati'uhu. Karena namanya yang meninggalkan perbuatan maksiat itu hanya sekedar urusan menahan diri, tetap dalam kondisi dan keadaan dia yang semula tidak berbuat maksiat tadi. Berarti setiap orang pasti mampu, ya, dan berada di atas kemampuan. Orang cacat kira-kira untuk tidak berzina mampu enggak? Ya lebih mampu lagi, ya kan. Nah, orang tua untuk tidak berzina, orang miskin untuk tidak berzina mampu. Untuk tidak minum khamr mampu. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan maksiat? Justru kan kalau mengerjakan perbuatan maksiat ini yang butuh apa? Butuh usaha. Dia harus bangkit dari duduknya, ya, mengambil atau mengerjakan yang haram tadi atau perbuatan maksiat tersebut. Wa amal ma'murat fa innaha ijadun qad yustata' wa qad la yustata'. Adapun perkara-perkara yang diperintahkan seperti sholat, jihad, ya, baca Al-Quran, ini adalah perkara yang terkadang orang mampu melakukannya, terkadang tidak mampu melakukannya. Sakit misal, apalagi pingsan, ya. Walihada qal fil amri fa'tu minhu mastata'tum. Maka oleh karena itu berkaitan dengan perkara-perkara yang diperintahkan, Rasulullah bersabda fa'tu minhu mastata'tum. Ambillah atau kerjakanlah di antara perkara-perkara yang diperintahkan tersebut apa-apa yang kalian mampu mengerjakannya. Sehingga dalam hal ini, kalau seseorang benar-benar tidak mampu, walaupun hukum satu perintah tadi wajib pada asalnya, dia tetap tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Ya. Nah, hal-hal seperti ini hal yang juga harus dipahami. Jadi kaedahnya itu, kalau berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan, maka dia tidak berdosa. Di antara kaidah usul fikih adalah la muharrama ma'ad darurah wala wajiba ma'al ajzi. Tidak ada yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat, dan tidak ada yang wajib ketika dalam keadaan lemah. Jadi sesuatu yang hukum asalnya haram misal, tapi ketika seseorang dalam keadaan darurat, darurat itu nyawa taruhannya, taruhlah begitu, di tengah hutan habis bekal, nggak ada yang bisa dimakan, benar-benar nggak ketemu kecuali babi. Boleh dimakan? Boleh. Allah sudah
memberikan apa? Keringanan. Ya cukup di waktu itu saja, jangan bawa potong, bawa pulang pula kan. Ya. Cukup yang sekiranya dia makan, setelah itu bisa melanjutkan perjalanan, bisa ketemu makanan yang halal begitu. Ya. Nah, sebagian orang tidak ngerti beragama, nggak paham meletakkan prinsip. Loh, kalau saya ya haram ya haram. Ya mending mati daripada yang makan yang haram. Orang yang demikian kalau benar-benar mati karena tidak mau memakannya, padahal sudah ada di hadapannya tadi bangkai misalkan, ya. Nah kalau orang lapar kan yang dibutuhkan apa? Makan kan, jelas. Ya. Maka sebagaimana terangkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, orang ini masuk kategori mati bunuh diri. Ya, maka hati-hati juga meletakkan prinsip itu. Jangan waton, ya. Jangan asal pesannya mantap. Oh, si fulan orangnya hebat. Pakai ilmu. Kenapa? Bagaimana bisa seseorang tetap mengharamkan dan menganggap dirinya berdosa melakukan sesuatu yang Allah sudah tidak mengharamkan lagi baginya. Jadi yang dipakai hukumnya siapa ketika itu? Ya Allah kan berfirman, ya. Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan sungguh Allah telah menjelaskan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Illa matturirtum ilaihi, kecuali kalian dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan terdesak. Faman itturra ila aklil maitah jazalahu an yakula minha. Maka barang siapa yang dalam keadaan darurat dan dia mesti memakan bangkai, maka dalam keadaan tadi boleh baginya untuk memakannya. Sebatas apa yang dia butuhkan di saat daruratnya atau untuk mengatasi kondisi daruratnya tadi. Ya banyak memang kemudahan-kemudahan dalam agama, cuma harus dengan ilmu, bukan suka-suka kita, gitu kan. Terus jangan dikit-dikit darurat. Ngapa makan riba? Darurat. Walah, ngapa begini? Darurat. Ngapa istri fulan kok bonceng pula? Darurat, Pak, ya. Nggak ada apa, dia nggak ada sepeda motor, nggak punya uang untuk naik beca, Pak, tidak segampang itu bilang daruratnya. Terus kemudian tadi apa dikatakan dalam kaidahnya, wala wajiban ma'al ajzi, ya, dan tidak wajib, tidak ada kewajiban bersama dengan adanya kelemahan. Jangankan perkara-perkara yang lain, ibadah haji itu termasuk salah satu rukun Islam. Tapi kalau nggak mampu terus mau dibilang apa juga? Apa kemudian jadi gugur Islamnya? Nggak sah Islammu apa? Belum haji kan? Belum. Haji itu rukun Islam. Cobalah kamu sholat, ini rukunnya. Al-Fatihah rukun enggak? Rukun. Coba nggak baca Al-Fatihah? Ya nggak sah lah. Islammu juga nggak sah berarti. Loh, ya tunggu dulu, kenapa? Iya kan? Oh, nggak berangkatnya itu bukan seneng-seneng nggak berangkat, karena ada udzur, nggak mampu. Kalau orang sudah berangkat mau umroh kemarin saja, qadarullah sudah nyampe di sana, pas diberlakukan pula tidak boleh masuk.
Saya lihat di YouTube sampai rombongan Ustadz Syafiq itu, juga nggak bisa masuk. Ya, katakan saja qadarullah ma syaa fa'al. Inilah yang ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, akan dilakukan. Nah, dalam hal ini apapun beban-beban agama, beban-beban syariat, ketika seseorang tidak mampu menunaikannya, maka gugur wajibnya hukum wajibnya perkara tersebut. Contoh kita sholat fardu. Sholat fardu seperti isya tadi, berdiri itu hukumnya wajib, bahkan dia termasuk rukun. Lah kalau nggak mampu berdiri, gimana? Apa yang dilakukan? Ya nggak sholat lah Pak, daripada nggak sah percuma. Loh kok enak banget ya. Iya begitu. Ini semua urusan agama selalu begitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga seseorang itu tetap bisa dalam kondisi bertakwa kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun, dengan cara yang sesuai dengan keadaannya. Sholat kalau tidak mampu dengan berdiri, ya silakan dengan duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, silakan sholat dengan duduk, kan jelas. Ya, fa'ilam tastati fa'ala janbin atau kama qala. Kalau tidak mampu sholat dengan duduk, silakan sholat dengan berbaring. Pokoknya kalau masih sadar sholat, udah gitu aja. Maka aneh, orang bisa jogging, lari-lari, main futsal, tidak sholat, nggak bisa diterima. Ya bukan kita yang lihat, Allah. Kita diberitahu, artinya kita sendiri kalau berbuat seperti itu, kerja bisa dari pagi sampai sore, jogging bisa 10 kilo, futsal bisa sepak bola bahkan ya kan 2 kali 45 menit. Sholat enggak, katanya enggak mampu, enggak bisa diterima itu. Kalau ada di antara kita yang begitu. Ya, hal itu mudah diketahui. Siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang membaca hadis, jangankan untuk tidak sholat, masih mau sholat alasannya capek, kemudian sholatnya asal-asalan, ya kan gitu cepat. Tapi biasanya bisa dilihat dari wudhunya. Kalau orang itu wudhunya nah itu nanti sholatnya juga begitu, nyambung gitu. Tapi kalau wudhunya tenang, ya orang kan punya irama kan, tenang nanti sholatnya itu. Orang sholat saja sudah sholat, tapi asal sholat tetap apa kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat itu, yakni orang-orang yang lalai ya, di dalam sholatnya. Apatah lagi yang nggak sholat. Sholat saja kalau masih asal ya, belum mendapatkan keberuntungan, belum sebagaimana yang disebut di awal surah Al-Muflihun, qad aflahal muflihun, qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam sholat mereka. Itu yang beruntung. Yang tidak, ya tidak. Ya. Nah, jadi dalam menjalankan perintah apa tadi, sejauh kemampuan.
dimaksimalkan gitu. Ya, kerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu sejauh kemampuanmu. Mampu berdiri ya dengan berdiri. Dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, langsung duduk, tunggu dulu. Kalau masih bisa berdiri walaupun dengan mengambil posisi di tepi, nyandar dinding, atau pakai tongkat, itu masih lebih baik daripada langsung memilih duduk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun walan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu," atau kama qala. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit diri di dalam beragama kecuali justru dia pasti yang akan kewalahan. Pasti itu. Ya. Karena ada orang tuh gayanya sok sempurna. Pokoknya perfect lah, ya bagus, tetapi ternyata sudah berlebih-lebihan mempersulit diri. Saya itu Pak, kalau sholat itu mesti pakai baju koko, pakai songkok hitam yang wangi, pakai sajadah. Nah kalau pas pergi kemana, oh daripada nggak pakai baju koko mending nggak sholat Pak. Aneh orang. Kadang orang terjebak kepada hal-hal begitu. Baju harus bersih. Ya kalau kondisinya normal enak bisa ya kan. Lah pas kerja pulang nggak bisa, terus gimana? Saya itu nggak seret Pak kalau sholat bajunya nggak bersih. Jadi ya mending nggak sholat. Ini beragama tidak dengan ilmu, tapi cari kepuasan. Kepuasan diri sendiri. Entah siapa yang disembah dan diibadahi kalau caranya demikian. Tidak demikian. Tapi apa? Yaitu tadi akhirnya kewalahan, ya kan? Akhirnya tidak dikerjakan agama itu. Tidak istiqomah. Karena mempersulit diri, mengharuskan apa-apa yang sebenarnya tidak harus. Ya sekedar sebagai satu keutamaan lah. Ada yang seperti itu. Ya lebih utama sholat jamaah dari awal. Dari takbiratul ihram pertama ya. Ini ada yang biasanya dari awal begitu. Pas suatu saat datang ke masjid, sudah dimulai. Takbir pula ruku. Malulah ketahuan si fulan terlambat sekarang. Pulang sajalah, sholat di rumah. Paling kan orang-orang di masjid ngira saya sedang safar kemana. Gimana coba? Nah, maka dijelaskan dalam hadis tadi kan, fasaddidu wa qaribu. Maka saddidu itu kerjakan sesempurna mungkin, sebisa mungkin. Wa qaribu. Kalau tidak bisa yang sesempurna mungkin, kerjakan yang mendekatinya. Ya contoh tadi sholat, mestinya berdiri. Sholat fardu ini ya, mestinya berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, jangan langsung nggak sholat. Itu nanti kalau sudah mati saja. Nggak mampu berdiri, jangan langsung berbaring. Sholat tapi berbaring, sakit banget. Tunggu dulu, dengan duduk. Duduk itu lebih mendekati berdiri daripada berbaring. Dan kalau bahkan masih bisa dengan berdiri walaupun satu rakaat di rakaat pertama, lakukanlah. Iya kan? Itu kan batas kemampuan. Kalau bisa berdiri mesti dengan bersandar di dinding, ambil tempat yang di tepi, lakukanlah. Ini karena kita sedang sholat, ya bentuk pengagungan kita kepada Allah. Baru kalau nggak mampu berdiri, silakan dengan
duduk. Ini harus paham, ini banyak di antara kita berdiri mampu, ke masjid berjalan, pulang berjalan, tapi sholatnya duduk. Pak, Bapak tadi sholatnya kok sepertinya duduk? Iya. Kenapa? Saya sakit. Bapak ini mau pulang? Iya. Sama siapa? Sendiri. Jalan Pak, jalan. Jalannya sambil duduk atau berangkang? Ya, sambil berdiri. Berarti ada yang nggak pas yang dipahami oleh sebagian kita dalam praktek. Berdiri bisa, berjalan bisa. Tapi kenapa nggak mau sholat dengan berdiri? Yang boleh duduk kan bukannya orang sakit. Yang boleh duduk siapa tadi? Siapa yang disebutkan dalam hadis yang boleh sholat dengan duduk? Yang tidak mampu sholat dengan berdiri. Walaupun nggak sakit, kalau nggak mampu berdiri, monggo silakan duduk. Kok bisa? Ya bisa saja, kondisi orang macam-macam. Mungkin dia cacat, atau mungkin dia sehat kuat, tapi di atas kendaraan. Ya turunlah Pak, di perahu turun di mana? Perahu tahu ya apa? Kapal. Ya, kalau kapal besar iyalah tenang. Kalau kapalnya kecil, ya, pasti goyang-goyang. Kita aja mabuk dibikin naik kapal gitu. Sekedar bawa badan itu aja berat ya, mikir kan. Habis sholat sambil berdiri, sambil duduk aja ya masih berat. Itu mabuk. Nah, walaupun tidak sakit, tapi nggak mampu berdiri karena membahayakan kalau seandainya berdiri, ya silakan dengan duduk, iya kan? Nggak mampu dia berdiri, silakan dengan duduk. Tapi kalau masih mampu berdiri, silakan dengan berdiri. Paham kan? Namanya juga sholat dengan berdiri. Nah, baru kalau nggak mampu berdiri, silakan dengan duduk. Ini namanya sholat dengan duduk, ya apa-apa dikerjakan dengan duduk. Kadang orang kenapa kok susah paham pas berdiri, Pak nanti pas sujudnya gimana, Pak pas ininya gimana ini? Ya lakukan semampunya, intinya berdiri. Ya sama saja pas duduk, takbiratul ihramnya gimana, iktidalnya gimana, rukuknya gimana. Ya namanya juga sholat dengan duduk. Ya dengan duduk. Sama juga nanti kalau seseorang sholat dengan berbaring. Paham ini ya? Kemampuan batasnya itu. Kalau masih mampu, upayakan, usahakan, lakukan. Jika tidak mampu, maka tidak lagi menjadi beban. Dan Allah telah memaafkan apapun itu. Jadi misalkan Idul Adha nanti nggak mampu korban, ya sudah, nggak usah dipaksa-paksain, daftar Mas Harihan, malamnya lah punya orang diambil. Yang penting korban, daripada dosa Pak nggak korban. Ya kalau ngambil punya orang kan nanti ya dosa itu bisa istighfar, ya sama saja. Justru kalau seseorang tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dalam agama karena memang tidak mampu, dia tidak berdosa, sehingga nggak perlu memaksakan diri untuk itu saja menipu, korupsi untuk berangkat haji. Udah hajinya nggak diterima, dosanya banyak pula. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan tidak akan mau menerima kecuali yang baik. Allah alam shawab, kita cukupkan dulu supaya ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Kita cukupkan, semoga bermanfaat dan Allah berikan kepada kita kefahaman serta taufik dalam mengamalkannya. Dan semoga Allah menjadikan
amal kita pada malam hari ini termasuk amal soleh yang Allah berikan pahala yang besar di sisinya, yang akan bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Saya sampaikan terima kasih banyak, ya, jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Adapun dalam penyampaian saya ada kekurangan atau kesalahan atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita tutup taklim kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.